Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Salam sejahtera dan semoga rekan-rekan semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Pada malam hari ini saya mau recap beberapa isu yang muncul di Telegram terkait dengan Kim Indunjia. Ada 3 hal yang mungkin akan kita bahas di malam hari ini, yaitu tentang komponen-komponen yang di dalam chart Kim Indunjia. Yang kedua tentang marker, dan yang ketiga tentang asker. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang Kim Indunjia, kita perlu paham bahwa ada 4 realita yang wajib kita hafalkan atau kita ketahui, yaitu universe, heaven, earth, dan juga man yang terakhir. Masing-masing dari realita yang ada di dalam Kim Indunjia tersebut kemudian diwakili oleh beberapa simbol. Universe ini diwakili simbol deity, kemudian heaven ini diwakili simbol stars, earth diwakili oleh simbol doors, dan yang terakhir man diwakili oleh simbol stem. Universe adalah sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Bisa dikatakan berkah dari Tuhan itu diwakilkan dalam komponen universe, atau di dalam Kimen simbolnya adalah deity. Lalu yang kedua adalah opportunity, adalah merupakan kesempatan yang muncul kepada kita terkait dengan relasi yang kita miliki, baik relasi sosial maupun relasi pekerjaan, ataupun relasi yang lain. Kemudian yang ketiga adalah atau action, di mana yang dimaksud action adalah tindakan kita atau kegiatan fisik kita dalam menjalani suatu pola kehidupan yang kita miliki. Dan yang terakhir people, ini berhubungan dengan relasi sosial, hubungan kepada keluarga, dan juga kepada lingkungan. Bedanya opportunities dengan people adalah opportunities ini adalah kesempatan yang muncul dari relasi. Artinya fokusnya di kesempatannya, bukan ke orangnya. Sedangkan untuk man atau people, fokusnya adalah ke orangnya, ke personnya. Oke, jadi jangan sampai nanti bingung antara star dan juga stem atau opportunities dengan people. Nah, ketika kita belajar metafisik Chinese, ada beberapa referensi yang kita dapatkan. Referensi itu kadang-kadang tidak sama antara satu dengan yang lain. Misalnya saja, jumlah deity yang dikenal di Kimen itu ada satu referensi yang mengatakan jumlahnya 8, ada juga yang mengatakan jumlahnya 10. Begitu juga untuk stars, ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 9. Dan beberapa komponen-komponen yang lain yang kadang itu memang antara satu referensi, satu guru itu berbeda dengan guru ataupun master yang lain. Buat kita sebagai pengguna praktisi Kimen, hal ini menurut saya itu tidak menjadi masalah. Sebab ini justru akan memperkaya kita supaya kita bisa mengetahui kenapa kemudian ada referensi yang menggunakan 8 deity dan ada juga kenapa yang menggunakan 10 deity. Untuk saat ini yang perlu kita pahami adalah bukan jumlah deity-nya, tapi deity apa saja yang ada di situ. Oke, dan juga demikian untuk star. Kita tidak mempermasalahkan jumlahnya. Yang perlu kita pahami untuk saat ini adalah star itu jenisnya apa saja. Contoh yang lain adalah penamaan dari doors.
Satu master mungkin menamakan sebagai fear door, di master yang lain disebut sebagai shock door. Ada juga yang menamakan life door, di tempat lain ada yang memberi nama growth door. Jadi tinggal pinter-pinter kita saja untuk mencari konversinya antara satu nama yang dilakukan oleh satu master dengan nama yang diberikan oleh master yang lain. Selanjutnya kita masuk ke bagian Ekimen Dunjia Chart. Rekan-rekan tentu sudah familiar dengan chart ini. Tetapi di sini saya akan kembali mengulang karena saya lihat ada yang masih kebingungan untuk mencari komponen-komponen yang ada di dalam chart Kimen. Bagian yang pertama adalah star yang saya tandai lokasinya dengan warna biru. Ini adalah star. Lalu stem yang saya tandai dengan warna coklat muda. Selanjutnya di bagian kiri masing-masing pelis atau masing-masing kotak ini ada pelis elemen. Kemudian letak dari deity adalah di lokasi yang saya tandai dengan warna hijau muda. Dan yang terakhir lokasi door yang saya tandai dengan warna merah muda. Rekan-rekan perlu menghafalkan lokasi dari kelima komponen chart Kimen ini karena kita akan sering bertemu ya menggunakan komponen-komponen tersebut untuk melakukan analisa. Jadi jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kemudian tidak tahu komponen-komponen yang ada di dalam chart Kimen tersebut. Oke, next. Kita akan menyoroti ke bagian tanggal dan hours. Tanggal mengacu ke bagian yang ada di sebelah sini. Simbol tanggal harus bisa kita konversikan dan kita cari lokasinya di dalam chart Kimen ini. Begitu juga dengan lokasi dari hours. Caranya bagaimana? Kita samakan simbolnya. Simbol ini kita cari di dalam chart Kimen. Dalam contoh yang saya berikan ini, simbol tanggal kita temukan di southwest dengan simbol background warna orange ya. Lalu simbol hours kita temukan di Pelis Southeast dengan simbol berbackground warna hijau. Jika rekan-rekan memperhatikan, background dari hours dan background dari tanggal ini mirip seperti apa yang ada di bagian ini. Ya. Jadi selain dengan menggunakan simbol, kita bisa mencarinya dengan mencari warna yang mirip seperti warna yang ada di dalam tanggal dan juga di dalam hours atau jam. Oke, selanjutnya masalah tanggal atau date itu berkorelasi dengan asker atau penanya seperti yang kemarin saya sempat ulas di webinar. Dengan kita mengetahui posisi asker, kita bisa melihat profil dari si penanya. Caranya bagaimana? Caranya kita melihat komponen-komponen yang ada di dalam playlist asker tersebut.
Di dalam contoh ini, karena askernya kita temukan di Southwest, maka kemudian kita bisa mencari atau membuat analisanya berdasarkan door yang ada di playlist Southwest, yaitu Delusion, dan juga star yang ada di Southwest, yaitu Pilar, dan juga deity yang ada di Southwest, yaitu Snake. Jelas ya? Asker bisa dilihat profilnya dari konstelasi simbol-simbol yang ada di dalam chart playlist Asker atau playlist date, tanggal. Nah, di dalam interaksi yang kemarin saya sempat jelaskan, di dalam hal korelasi antar elemen, itu ada 3 yang menjadi pokok, yaitu productive cycle, ya, memproduksi, kemudian exhaustive cycle, jadi siklus yang menggerus atau mengikis, dan destruktif atau yang merusak. Oke, selain dari korelasi pokok ini yang 3, produktif, exhaustif, dan destruktif, kita harus bisa kemudian menganalisa sendiri. Ya, seandainya kemudian kita munculkan, di sini contohnya adalah earth ke water, ini adalah destruktif, maka jika kemudian munculnya adalah water, arahnya ke earth, apa yang terjadi? Ya, tentu saja kebalikan dari destructive cycle, ya, masuk ke good cycle, tetapi tidak productive cycle. Oke? Bukan productive cycle, tapi masih good cycle. Jadi derajat keberhasilannya tentu lebih rendah dibanding dengan productive cycle. Sampai sini saya rasa paham ya rekan-rekan semua. Oke, dan masalah marker. Marker itu adalah eksternal yang menghubungi kita, bukan dari kita menghubungi keluar. Sebagai contoh, kalau kemudian tiba-tiba saya bertanya ke teman saya, Pak, Bapak punya proposal bisnis buat saya kah? Saya kebetulan ingin investasi. Nah, markernya adalah bukan saat kita bertanya, tetapi saat kemudian pertanyaan kita dijawab dengan proposal yang diberikan ke kita. Entah itu kemudian 3 jam kemudian, 4 jam kemudian, ataupun keesokan harinya. Markernya dilihat dari proposal yang masuk ke kita. Oke? Jadi kalau dalam skenario yang tadi, misalnya saya akan nanya kembali, Mas, jenengan punya proposal bisnis buat saya pengen investasi. Kemudian dijawab, oh saya ada Pak, tapi nanti akan saya kirimkan. Nah, pada saat kiriman dokumen itu sampai ke kita, itulah markernya. Sampai sini jelas ya. Jadi bukan kita yang inisiatif keluar, tetapi result yang kita dapatkan itu akan menjadi marker buat kita untuk memplot Keyman chart. Itu yang masalah marker. Contoh kedua, skenario kedua. Misalnya saya lagi dalam kondisi melamar visa ke Amerika untuk bekerja dan migrasi ke Amerika. Bagaimana kita melihat markernya? Karena di dalam benak kita ada pertanyaan. Kalau kemudian saya migrasi ke Amerika, apakah ini suatu keputusan yang tepat buat saya, ataukah tidak? Bagaimana nanti kehidupan di sana?
kemudian apa yang akan terjadi, dan lain-lain. Ketika pertanyaan itu muncul, dari mana kita dapat markernya? Markernya diambil dari nanti misalnya ada orang kedutaan nelfon ke kita, atau orang agen kemudian menghubungi kita yang berkaitan dengan masalah visa atau migrasi tersebut. Itu bisa dianggap sebagai marker. Oke? Misalnya saja, kemudian si agen tiba-tiba SMS kita, Pak, untuk dokumen visa, ini ada yang kurang, Bapak mesti melengkapi. Pada jam 3 sore, maka jam 3 sore itulah markernya. Atau mungkin ceritanya lain. Orang agen menghubungi kita, Pak, dokumen visanya udah jadi. Pada jam 6 sore. Ya berarti jam 6 sore itulah markernya. Ini perlu kehati-hatian. Jangan sampai nanti kita bingung. Ya, bagaimana kita menentukan marker. Yang ketiga, yang akan saya ulas adalah tentang webinar kemarin, di mana saya memberikan teknik untuk mencari outcome investasi, apakah bagus atau tidak. Di sana saya katakan bahwa yang perlu kita cari adalah stem, WU, dan juga live ataupun grow door. Teknik yang kemarin itu hanya bisa digunakan untuk investasi saja. Oke ya, karena kemarin Mas Adi sempat nanya, dia mau beli tanah. Nah, apakah pembelian tanah itu cocok atau tidak? Bagus atau tidak? Nah, pertanyaan itu kemudian saya tanya balik. Mas Adi beli tanah mau buat apa? Mau buat investasi ataukah untuk rumah tinggal? Karena jawabannya kemudian buat rumah tinggal, maka teknik yang kemarin tidak bisa dipakai dalam hal ini untuk menganalisa forecast pembelian tanah tersebut. Ya, karena elemen investasinya tidak ada. Untuk menjawab pertanyaan Mas Adi, itu perlu menggunakan teknik yang lain yang dinamakan teknik power able to see, ya, kekuatan untuk melihat ke depan. Itu mungkin teknik itu mungkin akan saya berikan di webinar selanjutnya. Jadi dengan teknik tersebut kita bisa melakukan forecast terkait lamaran beasiswa, lamaran kerjaan, masalah hubungan relasi bisnis, relasi asmara, relasi keluarga, dan lain sebagainya. Untuk yang kemarin, sekali lagi saya tekankan, untuk yang kemarin hanya bisa digunakan untuk melihat investasi saja. Untuk melihat hal yang lain yang lebih umum, ada teknik lain yang mungkin akan saya share di seri webinar selanjutnya. Gitu ya rekan-rekan semua. Semoga recap ini bisa lebih memperjelas informasi-informasi yang kemarin saya sampaikan dan mungkin masih membingungkan di rekan-rekan semua. Akhir kata, selamat malam dan sampai jumpa di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.